Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Maaf jadi Jis. saya Sabar Jis. Coba ulang, ini baru mulai hidup. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas A. Kelompok 2. Dari kelompok dari kelompok A akan Anissa Putri, Cahaya Isa, Ida Putri Eriani, Muhammad Yusri, Intan Nurwala. Jadi kami akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Akan menjelaskan definisi dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ berfungsi mencerna makanan dan minuman, serta menyerap nutrisi dan energi dari keduanya. Organ-organ tersebut nutrisi dan energi yang dibutuhkan tubuh, serta membuang limbah padat berupa fases. Di sini organ pencernaan manusia itu ada 6. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu bakal dijelasin sama Algi. Oke, saya akan menjelaskan tentang organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat dimulainya sistem pencernaan di mana makanan dan minuman diterima. Mulut terdiri dari gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Yang ketiga ada lambung, yaitu kantong yang terletak di sebelah kiri rongga perut yang berfungsi menggoyahkan makanan menjadi seperti bubur. Yang keempat ada usus halus, yaitu saluran yang bertanggung jawab menyerap nutrisi makanan. Yang kelima ada usus besar, adalah tempat ketika makanan dari usus halus tidak tercerna. Yang terakhir adalah anus, yaitu lubang pembuangan feses. Nah, selain organ-organ utama, sistem pencernaan juga didukung oleh organ-organ lain seperti pankreas, kandungan empedu, dan hati. Sistem pencernaan manusia juga dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti lipase, amilase, protease, dan laktase. Baik, selanjutnya gangguan-gangguan sistem pencernaan. Terdapat sejumlah kondisi medis yang kerap menjadi gangguan sistem pencernaan, seperti diare, sembelit, esofagitis, GERD, hingga wasir. Berikut penjelasan selengkapnya dari masing-masing kondisi medis tersebut. Yang pertama, diare. Diare adalah gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Diare biasanya disertai dengan nyeri perut, kembung, dan juga mual. Diare disebabkan karena adanya infeksi virus, bakteri, dan parasit. Selanjutnya ada sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Sembelit disebabkan karena kurangnya serat, sehingga feses menjadi keras. Selanjutnya ada esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Esofagitis disebabkan karena asam lambung naik, sehingga menyebabkan nyeri pada kerongkongan saat menelan. Selanjutnya ada GERD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. GERD ditandai dengan nyeri pada ulu hati dan rasa terbakar pada dada. Selanjutnya ada tukak lambung.
Luka lambung adalah peradangan pada lambung yang terjadi karena adanya luka terbuka atau ulkus pada lapisan dinding lambung. Lalu, luka lambung ini disebabkan ketika fungsi proteksi dinding lambung menurun sehingga mudah terkikis oleh paparan asam yang diproduksi lambung. Selanjutnya ada Inflammatory Bowel Disease atau IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Dan yang terakhir ada wasir. Wasir yaitu pembekakan pembuluh darah yang berada di dalam rektum dan anus. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan. Agar sistem pencernaan dapat bekerja dengan optimal, Anda dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan serta menjalani pola hidup sehat sebaik mungkin. Adapun sejumlah tips yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dari setiap anatomi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi serat dan probiotik secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti buah alpukat, ikan laut, yogurt, dan minyak zaitun. Minum air putih yang cukup, rutin olahraga, mengelola stres dengan baik, dan istirahat yang cukup. Sepertinya itu sudah cukup penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Rina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Riantina dari kelas 24A kelompok 9. Sini saya ingin bertanya tentang GERD. Ada yang bilang kan GERD itu kan bahaya. Nah, itu penyebabnya apa dan bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, aku izin menjawab pertanyaan dari Rina, yaitu bagaimana cara pencegahan penyakit GERD. Oke, penyakit GERD ini bisa terjadi itu karena kita telat makan, terus kebanyakan berpikir yang mungkin hal yang tidak penting. Cara mencegahnya itu, pertama, hindari makanan pemicu seperti coklat, kafein, alkohol, makanan pedas dan asam, serta makanan berlemak yang tinggi akan lemaknya. Terus, hindari makanan dalam porsi besar dan berat di malam hari, makan maksimal 3 jam sebelum tidur, dan tidak langsung berbaring. Maksudnya tuh kayak sehabis makan itu jangan langsung tiduran, tapi lebih baik duduk terlebih dahulu sampai waktu 20 atau sejam kemudian. Kemudian, tinggikan posisi kepala saat tidur, tidak merokok bagi lelaki ataupun perempuan, menurunkan berat badan, dan mengunyah secara perlahan. Itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Siap, cukup. Terima kasih. Sama. Iya, Vira, ada yang ingin ditanyakan? Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Vira Aprilia dari kelas 24A. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika salah satu organ dalam pada sistem pencernaan itu tidak berfungsi dengan baik? Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Vira. Tadi kan pertanyaannya apa yang terjadi jika salah satu organ pencerna itu tidak berfungsi dengan baik. Benar nggak, Vira? Iya, betul. Oke. Jika salah satu organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik, bisa terjadi gangguan pencernaan seperti asam lambung, sindrom kayak yang penyakit yang disebutin tadi. Dan itu nyebabin masalah dalam penyerapan nutrisi atau pencernaan makan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya salah satu organnya itu nggak berfungsi dengan baik, itu bakal nyebabin gangguan pencernaan. Cukup. Mungkin ada yang mau nambahin? Izin menambahkan, yang pertama itu ada malabsorpsi, itu nutrisi dari makanan tidak dapat diserap dengan baik, menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral. Terus pencernaan itu jadinya nggak lancar, seperti kembung, nyeri perut, dan sembelit. Terus bisa menyebabkan diare juga karena bisa berujung pada dehidrasi. Terus bakal ada peradangan juga pada usus, berat badan jadi tidak stabil, dan ada penyakit hati, bisa ada gangguan dari penyakit hati karena penumpukan racun di dalam tubuh. Mungkin itu cukup, Vira. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Iya boleh, Karisma. Izin bertanya, perlu kenalan dulu nggak? Boleh perkenalan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Nur Hasanah dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana sih proses pencernaan makanan dimulai dari di mulut dan enzim apa aja yang berperan dalam tahap ini? Terima kasih. Boleh ulang pertanyaan pertamanya nggak? Bagaimana sih proses pencernaan dimulai di mulut dan enzim apa aja yang berperan di dalam proses tersebut? Oke, izin menjawab ya. Nah, yang pertama, pada proses pencernaan itu dimulai saat makanan masuk ke mulut. Nah, di mana itu gigi menghancurkan makanan dan air liur yang mengandung enzim amilase amilase yang memecah karbohidrat itu tersebut. Nah, setelah melewati masa mulut dan gigi itu, makanan ditelan dan bergerak ke kerongkongan menuju lambung. Nah, pada di lambung, asam lambung dan enzim yang namanya enzim pepsin bekerja untuk memecah protein yang dari mulut tadi. Nah, makanan kemudian masuk ke usus halus, di mana ada namanya enzim pankreas yang namanya itu enzim amilase, lipase, dan protase. Lalu setelah itu hati membantu mencerna karbohidrat tersebut, dan jika karbohidrat itu tidak memenuhi syarat itu maka dibuang ke usus besar dan yang terakhir ke anus gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, silakan.
Oke, Karisma, sudah jelas penjelasannya? Jelas, Algi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin presentasi dari kelompok kami sudah cukup. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ada 2 kelompok lagi ya? Kelompok 5 terakhir aja. Sini.